لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نوينا أن يتمكن أمتنا ملكنا معاملنا مساعدنا وتسبتنا إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم وعلى آل بيته وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة والشهداء وأئمة ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى أرواح الوالدين ومشايخنا ومشايخنا وأمتنا وأمة المسلمين عامة كافة خاصة إلى أرواح من وقف هذا المسجد الإخلاص ومن عبد الله في من عمل المتصدقين عليه والآمن بهم سابقا ولاحقا لما بارك السيد والقلوبين على أصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويعيد عنهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. أجلكم الله بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para masyayikh, para sepuh, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Monggo salam-salam kita terusaken kajian kula panjenengan ngalap cekap nggih niki. Mangke insyaallah nisa kula mohon izin pamit. Dan ini adalah malam yang terakhir mungkin sebelum kita libur sejenak di bulan Ramadan. Karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada di antara maghrib dan isya ini sebaik mungkin. Semoga Allah Ta'ala terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kita masih membahas tentang hal yang membatalkan puasa. Kemarin sampai terakhir jima ya. Setelah itu tidak lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya dikatakan usulu ainin min manfadin maftuhin ila jawf. Masuknya sesuatu ya dari lubang yang terbuka masuk ke dalam al-jawf, rongga kita. Usulu ainin, masuknya sesuatu dari lubang yang terbuka masuk ke dalam perut kita. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Terkecuali dalam hal ini adalah udara. Ngomongin udara fala yadurru usulu hawa. Udara itu kalau masuk tidak apa-apa. Batan-batan leposo. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warih. Demikian pula rasa ataupun angin, angin biduni ainin, tanpa ada zatnya, tanpa ada bendanya, maka semua itu dikatakan tidak membatalkan puasa. Makanya ya kalau kita puasa kemudian kita naik sepeda motor itu kan pasti ada udara yang masuk ya kan. Kita pun juga setiap saat menghirup oksigen. Ini termasuk pengecualian ini tidak termasuk. Jadi termasuk yang tidak membatalkan puasa. Atau mungkin puasa-puasa kita mencium bau minyak wangi, parfum, ya itu tidak apa-apa. Ya tidak termasuk yang membatalkan puasa. Atau mungkin bagi ibu-ibu puasa-puasa masak, kemudian merasakan, nyicipi yang penting tidak masuk ke dalam. Jadi cuma mencicipi di bibir, ya, cuma mencicipi di bibir itu boleh, ya.
tidak membatalkan puasa, tetapi termasuk makruh. Ini makruh. Kan bisa orang merasakan pakai lidah saja kan, karena memang alat perasa kita kan lidah. Jadi dirasakan pakai lidah, oh kurang garam, oh kurang gulanya, oh kurang ininya, gitu kan bisa. Tetapi nggak boleh ditelan, nah, harus diludahkan lagi. Setelah diludahkan, sudah selesai. Nih, begitu. Jelas ya? Juga dikatakan kharaja bihi idza wasalatil 'ain ila jawf min manfadhin ghairi maftuh. Di antara pengecualiannya lagi adalah jika sesuatu itu masuk ke dalam badan kita, perut kita, tetapi masuknya itu bukan dari lubang yang terbuka. Contohnya apa? Contohnya masuk katakanlah lewat pori-pori, atau yang lainnya. Kemudian dikatakan wa kullul manafid maftuhah fi madzhabil Imam Syafi'i ilal ain. Di dalam madzhab Imam Syafi'i itu dikatakan semua lubang itu dihukumi terbuka kecuali mata. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya dalam madzhab Syafi'i itu dikatakan mata ini bukan termasuk lubang yang terbuka. Sehingga dalam madzhab Syafi'i puasa mengobati tetes mata ini tidak batal. Jelas ya? Walaupun ini sekarang bertentangan dengan teori kedokteran masa kini. Teori kedokteran masa kini itu mengatakan bahwa mata ini punya saluran yang terbuka sampai ke perut kita, gitu. Tapi Imam Syafi'i sudah vonis, ya, sudah memutuskan bahwa mata ini bukan termasuk lubang yang terbuka. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk lewat mata kita, itu kalau jenengan berpegang dengan mazhab Syafi'i, sekali lagi puasa penjenengan tidak batal. Jadi puasa-puasa ngobatin mata nggak apa-apa, walaupun pakai obat tetes nggak apa-apa. Selebihnya itu adalah lubang yang terbuka. Wa kadzalikal udhun 'inda al-Imam al-Ghazali. Al-Imam al-Ghazali punya pendapat juga, termasuk yang bukan termasuk lubang terbuka itu adalah al-udhun, telinga. Imam Ghazali punya pendapat telinga ini bukan termasuk lubang terbuka. Artinya menurut pendapat beliau kalau ada yang masuk lewat telinga itu tidak batal puasanya. Jelas? Udah. Tenang aja, dia tanggung jawab. Enak kan gitu loh. Kita dienakkan, jangan repot sendiri. Kita jangan ikut mazhab itu, berarti kita ini ambil jalan yang enak gitu. Entar di hari kiamat ditagih, lo kamu kok tidak puasa, lo puasa saya, lo itu lewat telinga kamu masuk sesuatu. Lo saya akan ikut pendapatnya Imam Ghazali mengatakan tidak batal, enak. Begitu. Jadi mudahnya begitu bermadzhab itu. Jadi bermadzhab itu kita, karena memang kita nggak mengerti gitu loh, tapi beliau bertanggung jawab, beliau punya dalilnya begitu. Bon, intinya gitu ya. Jadi saya simpulkan semua lubang yang ada ini termasuk lubang yang terbuka kecuali mata dan telinga, itu aja enaknya. Kalau mata itu menurut Imam Syafi'i, tetapi kalau telinga itu Imam Ghazali memutuskan bahwa telinga ini bukan termasuk lubang yang terbuka. Dan memang dikatakan ya, wa an laisa lil udhun manfadan maftuhan. Secara teori kedokteran, telinga ini memang juga bukan termasuk apa? Lubang yang terbuka. Begitu. Nah, selebihnya itu termasuk lubang yang terbuka. Masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, masuk lewat kemaluan depan, masuk lewat kemaluan belakang. Itu semua termasuk lubang yang terbuka. Makanya harus hati-hati. Begitu. Lanjut. Masail fi wusul 'ain ila jawf. Beberapa masalah mengenai masuknya sesuatu ke perut kita atau ke ke badan kita. Satu tentang hukmul ibrah, hukum suntik. Hukum apa? Suntik. Puasa suntik. Tajuzu lid darurah, dikatakan boleh
karena untuk kepentingan yang darurat. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat mengenai membatalkannya. Ada 3 pendapat. Yang pertama dikatakan innaha tuqtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jawf, bahwa suntik, infus dan yang lain sebagainya semisalnya, pokoknya semisal itu ya, suntik, infus dan sebagainya. Pendapat pertama mengatakan innaha tuqtil mutlaqo, secara mutlak itu batal. Pun nggih, secara mutlak batal. Berarti selama masih bisa dihindari, kalau bisa puasa suntik. Ini pertama. Pendapat kedua mengatakan innaha la tuqtil mutlaqo, tidak membatalkan secara mutlak, di annaha wasalat ila jawf min ghairi manfadhin maftuh, karena itu masuk lewat lubang yang bukan termasuk lubang terbuka. Ini pendapat kedua. Atau selanjutnya mau ikut yang mana sekarang? Ya, semuanya dalam ranah mazhab Syafi'i. Ya, suntik itu termasuk nopo membatalkan atau tidak? Pendapatnya macam-macam nih. Pertama mengatakan mutlak batal, kedua mengatakan mutlak ya tidak batal. Yang ketiga ini dirinci. Wa qaulin fihi tafsil, ada pendapat yang merinci. Idza kanat mughdiyah fatuqtilus shaum, jika fungsi daripada apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu sebagai pengganti dari makanan, pengganti dari makanan, contohnya infus, ya kan? Yang seperti itu dikatakan tubtilus shaum, membatalkan puasa. Jelas? Ya. Kalau bukan pengganti makanan, ya berarti bukan termasuk membatalkan puasa. Pendapat yang ketiga mengatakan demikian. Wa idza kanat ghairu mughadhiyah, dan ketika sesuatu yang dimasukkan tadi tidak berfungsi sebagai pengganti daripada asupan makanan, maka dirinci lagi oleh para ulama. Idza kana fil uruqil mujawwafah fatubtil, jika lewatnya itu adalah lewat urat yang terbuka, lewat urat yang yang berlubang ya, seperti ya jalannya infus itu ya, itu kan lewat urat yang terbuka kan ya. Fatubtil, dikatakan itu membatalkan. Wa idza kana fil adal wa hiyal uruq ghairu mujawwafah, tapi jika lewat sesuatu yang tidak berlubang ya, kalau jalannya infus itu kan lubang ya, lu enggak, maksudnya jalannya itu kan memang jalurnya itu kan maksudnya kan sesuatu yang lubang gitu loh, paham ya? Itu maksudnya, itu batal ya. Tetapi jika ternyata masuknya itu lewat jalan yang tidak lubang, maka fala tubtil, tidak membatalkan puasa. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita dan menjaga kita. Begitu. Nomor ini. Yang berikutnya hukmun nukhamah, hukum orang berdahak di bulan puasa. Ya, umum kadang kalau orang berdahak, idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumuh, jika dahaknya itu telah keluar pada batas yang zahir kemudian ditelan lagi, maka membatalkan puasanya. Wa idza wasalat haddal batin fabtala'aha fala yabtul shaumuh, tetapi jika masih sampai di batas batin yang dalam kemudian ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang berarti kalau penjenengan harus tahu yang dikategorikan haddul zahir, haddul batin itu yang bagaimana. Wa haddul zahir makhraju harfil kha, wa haddul batin makhraju harfil ha. Yang dikatakan batas keluar itu adalah tempat keluarnya huruf kha. Huruf kha itu keluarnya di sini, leher atau tenggorokan bagian atas, ini tempat keluarnya huruf kha. Jadi orang kalau baca huruf kha itu keluarnya dari sini hurufnya, kha gitu. Kalau benar bacanya akan terasa di sini getarannya,
terasa di sini. Ya, itu kha. Nah, kemudian yang disebut batas dalam itu adalah ini. Tenggorokan bagian bawah, tempat keluarnya huruf ha. 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 Kalau benar pelafatannya, maka di sini akan terasa bergetar. Ha. Ha. Begitu. Ini namanya batas dalam. Ini batas apa? Luar. Kalau dahak itu sudah sampai di batas luar, kemudian ditelan lagi, maka batal puasanya. Kalau masih sampai di batas dalam kemudian tertelan lagi, maka tidak batal puasanya. Waktu lifa fi makhraji harfil ha. Nah, para ulama akhirnya berbeda pendapat pada tempat keluarnya huruf ha yang ada di tengah-tengah. Jadi tenggorokan kita itu dibagi tiga, ya. Tenggorokan kita ini dibagi tiga, atas, tengah, bawah. Yang atas ini tempat keluarnya huruf kha, yang tengah tempat keluarnya huruf ha, yang bawah tempat keluarnya huruf ha. Ngaten. Kalau sampai di batas yang dalam tertelan tidak batal. Kalau sampai di batas luar tertelan batal. Jelas sih? Nah, sekarang para ulama berbeda lah. Kalau di tengah-tengah gimana? Ngaten. Kalau dahaknya itu sampai di pertengahan gimana? Sampai di tempat makhrajnya apa? Huruf ha. Imam Nawawi mengatakan min haddil zahir, tempat keluarnya huruf ha ini, ya, tengah-tengah tenggorokan ini dikategorikan batas luar, sehingga apabila sudah sampai di tempat keluarnya huruf ha, sudah ada di pertengahan tenggorokan kemudian ditelan lagi, maka ini termasuk yang membatalkan puasa. Fatubtilu shaum idza tala'aha ba'da wusuliha ilaih. Wa 'inda Rafi'i, adapun Imam Rafi'i berpendapat min haddil batin, tengah tenggorokan ini termasuk ikut batas dalam, yang artinya fala yubtil ibtila'uha, jika ditelan lagi tidak membatalkan puasa. Jelas? Paham ya? Berikutnya hukm tila'ir, hukum menelan ludah. La yufattiru li masyaqqatil ihtiraz minhu, tidak membatalkan puasa karena memang sulitnya menghindari hal itu. Tetapi ada 3 syarat. Jadi ngelek itu niku mboten batalne poso. Karena memang repot. Kalau dikatakan membatalkan puasa berarti setiap saat kita akan meludah nanti, dan itu tidak mungkin. Makanya dikatakan ngelek itu niku mboten napa batalne poso, tetapi dengan 3 syarat. 3 syarat ini yang kula jenengan kudu dipahami. 1, an yakuna khalisa, bahwa ludah yang ditelan itu masih murni, tidak bercampur dengan apapun. Kalau sudah bercampur dengan benda yang lain, maka sekali lagi batal puasanya. Contohnya napa? Mohon maaf ngapunten, sampaikan kepada konco-konco, teman-teman parkir terutama, ya, saudara-saudara kita seiman seagama, sampaikan kepada mereka. Biasanya kalau sudah Ramadan, hari raya, banyak tuh tempat-tempat yang ramai, banyak juga muncul tukang parkir dadakan, kan begitu, dan mereka selalu ngemuti sempritan. Sampaikan pada mereka, ini dimut sempritan, kemudian benda ini bercampur dengan ludah, ya kan, air yang ada di mulut kita. Ini kalau ditelan berarti ludahnya sudah tidak murni namanya. Ludah itu sudah tidak lagi murni. Menelan ludah itu tidak batal puasanya dengan syarat 1, lidahnya harus lidah murni, nggak tercampur dengan yang lainnya. Kalau tercampur dengan yang lainnya, termasuk dalam hal ini ngemut sempritan niku,
maka akhirnya bisa batal. Lah caranya gimana? Caranya bagi mereka-mereka yang ngemuti sempritan, ketika mau sudah terasa air ludah itu banyak, ya jangan ditelan, diludahkan sekalian. Setelah diludahkan, berarti yang ada sekarang di mulut itu murni lagi juga. Kamu bersilakan mau ludah lagi tidak apa-apa. Tetapi setelah dinapakan, setelah diludahkan yang bercampur dengan apa? Sempritan tadi. Pun jelas ya? Itu. Yang kedua, an yakuna tahiran la mutanajjisa. Syaratnya lagi ludahnya itu suci, tidak bercampur dengan benda yang najis. Kalau bercampur dengan benda najis, maka batal puasanya. Contoh apa? Contoh, tahu-tahu diam-diam mengeluarkan darah dari gusi atau dari gigi, berarti bercampur dengan benda najis. Jangan ditelan, batal puasanya. Harus diludahkan, kemudian disucikan. Caranya bersih suci, kumur 3 kali selesai. Kalau penjenengan terasa kok ada darah yang keluar, diludahkan, kemudian disucikan dengan cara kumur 3 kali. Setelah itu selesai. Aman, ya. Jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, batal puasanya. Yang ketiga, an yakuna min ma'dinihi fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Falaw ibtala arrik alladhi wasala ila humrati syafatihi batala shaumuh. Ludah yang tertelan itu adalah ludah yang masih berada di areanya. Yang dimaksud area ludah itu adalah lisan dan mulut. Ini ilat, napa? Ilat kalian napa? Area mulut yang dalam. Jika ada ludah yang sudah sampai di bibir kemudian ditelan, nah ini batal. Karena bibir bukan tempatnya air ludah. Bibir bukan tempatnya air ludah. Tempatnya air ludah itu di rongga mulut dan di lisan, lidah, ya. Kalau sudah tidak berada di kedua tempat itu, semisal ada air ludah yang sudah keluar di bibir, kemudian kok di seruput, nah terus baru dilek, ini batal, ya. Karena yang sudah keluar di bibir ini berarti sudah bukan berada di area yang semestinya. Harusnya diludahkan sekalian, begitu. Jelas ya? Nah, Bon, ada pertanyaan Badan? Napa? Kalau bercampur dengan air seperti pertanyaan saya kapan hari kalau ketika wuduan secara otomatis. Yang penting ketika penjenengan wudhu, kumur sudah dikeluarkan, selesai. Iya, saya paham, terasa rasa air kadang kala, tetapi semaksimal mungkin jenengan ludahkan. Setelah itu selesai, tidak membebani syariat. Berbeda dengan yang bercampur tadi. Iya. Bersiwak. Siwak itu termasuk ditasyri'kan, ada kesunahan. Bercampur dengan siwak. Iya, tidak apa-apa, yang penting tidak begini. Kan siwak itu kan caranya begini. Setelah gigi, ya, 3 kali, kemudian lisan, kemudian cetak, terus setelah itu kan jemut. Sunahnya kan begitu. Sunahnya begitu memang caranya. Nah, khusus untuk puasa jangan yang itunya. Untuk puasa cukup begini. Selesai. Tidak pakai dimut. Tetapi tidak batalkan karena para ulama sudah ijtihad ini. Cuma mereka berbeda pendapat di dalam kesunahan atau kemakruhannya. Sebagian ulama mengatakan bersiwak itu hukumnya sunnah hanya sampai zuhur. Ba'da zuhur makruh.
Tetapi Imam Nawawi secara pribadi beliau punya pendapat walaupun ba'da zuhur tetap sunnah. Nah, terserah Anda mau ke mana. Yang penting ketika puasa siwakannya jangan dimut, cukup dibuat nyiwaki gigi. Udah gitu aja. Jelas ya? Ya makanya jangan kalau cuma digosokkan saja insya Allah tidak sampai gitu. Masih ketinggalan satu butir. Loh, kalau ketinggalan satu butir diludahkan tidak ada masalah, kan tidak masuk. Kan tidak masuk ke dalam itu namanya. Sama kayak orang sikat gigi. Orang puasa sikatan gigi pakai odol, terasa kan? Tapi kan tidak masuk di perut. Dikeluarkan setelah itu. Dicuci pakai air, keluar pada akhirnya. Betul apa-apa. Tadi yang sempritan kan ditelan. Ditelannya itu membatalkan, ngerti? Kalau dia ngemut sempritan, kemudian tidak ditelan, diludahkan, ya tidak batal puasanya. Yang membatalkannya itu kan karena masuknya ke dalam perut itu bercampur dengan sesuatu, ngerti? Nah kalau orang sikat gigi, gosok gigi pakai odol, walaupun sekalipun pakai odol itu kan tidak masuk, kecuali kalau ada yang masuk. Yang masuk itu yang menyebabkan apa? Batal puasa. Iya, kalau setelah itu dikumurin, setelah dikumur terus selesai nggak ditelan, ya sudah, berarti tidak apa-apa, puasanya tetap sah. Nah, jelas ya? Nah, wonten malih ada hukmu dukhulil ma' athna al-ghusl ila jawfi biduni ta'ammudin lis-sha'im. Hukum masuknya air ketika mandi, ya, masuk ke dalam perut kita biduni ta'ammud, tanpa ada kesengajaan. Ada perinciannya. Satu dikatakan idza kana al-ghusl ma'muran bihi ay masyru'an fardhan ka ghusli janabah aw sunnatan ka ghusli jumu'ah fala yaqulu shaum idza tasala bis-sabbi wa yaqtulu idza tasala bil inghimas. Terkait mandi itu ada mandi yang ditasyri'kan, ada mandi yang tidak disyariatkan. Ada mandi yang disyariatkan, ada mandi yang tidak disyariatkan. Mandi yang disyariatkan ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Jelas ya? Mandi itu ada yang perintahnya syariat, ada yang tidak perintahnya syariat. Jelas? Yang perintahnya syariat ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Yang wajib berarti mandi janabah, contohnya mandi haid, mandi nifas dan sebagainya, ya. Kemudian mandi sunnah ya banyak, Jumat, ya, dan mandi-mandi yang lainnya. Nah, mandi sunnah. Yang jadi pembahasan sekarang, kalau mandinya panjenengan itu ada perintah dari syariat, entah itu perintahnya wajib, entah itu perintahnya sunnah, ngoten nggih. Yang penting caranya satu, mandinya dengan cara diguyur, dan hati-hati. Nah, airnya itu diguyurkan, hati-hati. Kemudian kalau ada yang masuk, maka layatul, tidak membatalkan puasa. Tetapi jika airnya tidak diguyurkan, semisal selulup, renang, ya, masuk ke dalam air, ada yang masuk, batal. Walaupun mandinya mandi sunnah. Jumat puasa pengen mandi Jumatan, tapi kepengen mandinya itu bukan diguyurkan, tapi pengennya renang, nggak apa-apa, boleh, asal bisa pastikan nggak ada yang masuk. Kalau mandinya sunnah atau wajib sekalipun terus pakai selulup, ada yang masuk, maka batal puasanya. Jelas? Kemudian jika idza kana al-ghusl ghairu ma'mur bihi, ketika dikatakan mandinya itu tidak ada perintah dari syariat, ya, mandi kebiasaan setiap hari kula panjenengan untuk bersih diri, untuk mendinginkan badan dan sebagainya. Idza sabaqahul ma' wa illam yata'ammad, dikatakan batal puasanya ketika ada air yang masuk, wa illam yata'ammad, sekalipun tanpa ada kesengajaan. Makanya harus hati-hati. Kalau mandinya itu mandi yang tidak sunnah, tidak wajib,
harus ekstra hati-hati ketika berpuasa, karena dikatakan jika ada air yang masuk walaupun tanpa ada kesengajaan, ya dikatakan batal puasanya. Sampai tadi mata dan telinga tidak masuknya bukan lubang kedua. Iya. Jadi kalau masuknya lewat telinga itu masih aman. Tapi kalau masuknya lewat hidung, lewat mulut dan yang lain-lainnya, termasuk cawik. Mohon maaf, cawik itu ketika mohon maaf, ini ilmu, ya, ilmu. Cawik ketika cawik dari BAB itu ketika mohon maaf pas kita cawik kemudian ngapunten keluar kencing, itu biasanya kan membuka ya, air area dubur itu kan membuka, ya kan, membuka. Nah saat itu kalau bisa jangan digerujuk malah, karena saat itu posisi dubur itu sedang menyedot gitu loh. Nah, ini dikhawatirkan akan ada air yang masuk, makanya harus hati-hati. Termasuk di sungai kan. Ya, termasuk BL di sungai berendam itu juga membatalkan puasa karena dipastikan ada. Enggak apa-apa, berobat mata enggak apa-apa. Ya, karena Imam Syafi'i mengatakan bukan termasuk lubang terbuka. Ampun. Udah, apalagi ya masih ada banyak sebenarnya. Ya, tapi karena gimana, mohon maaf, saya tidak bisa lanjut, tidak bisa ya, tanpa diduga. Pengen kula nggih tak rampung nih sampai akhir. Nah, pertemuan terakhir. Siap mawon kula. Pun ada pertanyaan betul? Tidak ada? Sunah itikaf. Hah? Itikaf kenapa? Iya. Itikaf sunah-sunahnya. Kalau sunah-sunahnya ya sehari nedur di antara sunahnya. Sehari nedur. Tapi ya rata-rata kalau orang-orang kita cuma ambil malamnya toh. Tidak ada sekarang yang plek masih seperti sunnah itu tidak ada. Kalau mau plek seperti sunnah, iktikaf yang sunnah itu sehari nedur. 1 hari. Iya 1 hari, 1 malam. Nah, sekarang rata-rata gimana iktikafnya? Cuma ambil malam toh kan, itu pun cuma beberapa jam saja. Jadi kita ini nggak bisa kalau mau disuruh ngeplak sama sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum dikaji. Ya sayangnya gini aja saya enak. Jadi dengan bikin kajian sore di rumah jenengan, nanti kita datang ke sana sambil buka bersama. Nah monggo silakan. Ya di sini sudah begitu diri ya, jangan dirubah yang sudah. Banyak. Nggih. Gua nanti kalau puasa, pahala puasa. Kalau di beberapa hadis yang saya baca, Allah akan bahwa puasa itu untukku katanya kan. Aku yang ngasih. Kalau sholat kan ketahuan 27 derajat kalau berjamaah kan gitu, kalau sendiri kan. Kalau puasa bagaimana? Puasa untukku, aku yang ngasih. Ini sudah pernah saya sampaikan sebenarnya. Satu, karena memang puasa ini ibadah yang sangat rahasia. Orang nggak ada yang tahu Pak kita puasa itu. Nggak ada yang tahu. Beda dengan sholat. Kita sholat banyak yang tahu. Orang itu lagi sholat kita. Kalau orang puasa nggak ada yang tahu. Baru masuk dalam rumah makan keluar lagi, nggak ada yang tahu kalau dia mokel. Ya kan? Taunya dia puasa. Artinya apa? Ibadah yang sangat. Kalau pria ya. Iya. Jadi ibadah yang paling rahasia gitu loh. Karenanya pahalanya pun oleh Allah Ta'ala dirahasiakan, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa itu tanpa ada batas begitu. Dan penafsiran hadis itu banyak sekali ya. Imam Sufyan ibn Uyainah menyampaikan ada sekitar 50 penafsiran tentang hadis itu, tetapi yang sering saya sampaikan kepada para jamaah satu penafsiran dari beliau, tapi itu sudah saya bahas. Moga-moga panjenengan masih ingat, atau kalau ada bisa lagi monggo silakan. Pun sampun ada lagi bener-bener nggih. Mungkin Ramadan kula panjenengan berkah. Amin. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehat afiat, tetap iman Islam, dan semoga di bulan Ramadan nanti
Allah jauhkan kita dari semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, termasuk hal yang mungkar, hal yang berbau maksiat, hal yang akan membatalkan puasa kula panjenengan. Semoga Allah jaga kekuatan kita, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menjaga mata, untuk menjaga telinga, untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga semua anggota badan kula panjenengan, untuk tidak sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan kula panjenengan selama bulan Ramadan, hingga keluar Ramadan insyaallah muka-muka kita semuanya digolongkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang meningkat takwanya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi as-salihah wa likulli salihah jami'a syamil wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad khairil bariyah al-Fatihah. Secara pribadi saya berterima kasih kepada penyelenggara yang sudah sudi istiqomah merutinkan kajian ini. Kemudian juga minta maaf apabila saya dalam berinteraksi dengan penyelenggara ada kekurangan, kekhilafan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini setelah Syawal begitu ya. Ramadan nanti libur.